Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 9 dengan materi penyebaran Islam di Indonesia. Kalian pasti penasaran ya, bagaimana proses masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Mari kita mulai saja pelajaran kita. Perhatikan ya dengan seksama. Peta konsep Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, cara masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang terakhir yaitu perkembangan Islam di beberapa wilayah Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebenarnya sejarah masuknya Islam di Indonesia itu hingga sekarang tuh belum diketahui kapan waktunya. Tetapi ada 3 pendapat tentang waktu masuknya Islam ke Nusantara. Tentunya itu berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan. Pendapat yang pertama adalah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Pendapat yang pertama dibuktikan dengan pertama yaitu catatan sejarah kerajaan Cina yang pada zaman dinasti Tang ada rencana orang-orang Tasih atau orang-orang Arab menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima. Tetapi rencana itu dibatalkan karena kuatnya pemerintahan Ratu Sima. Bukti yang kedua yaitu berita Chow Kho Phae. Menurut berita ada 2 tempat yang menjadi komunitas orang-orang Tasih, yaitu Voluan dan Sumatera Selatan. Bukti yang ketiga yaitu berita Jepang tentang perjalanan pendeta Kansin ke Indonesia, bahwa pada saat itu di Kanton terdapat kapal-kapal Pose atau bangsa Melayu dan Tasih Kuo, yaitu orang Arab dan orang Persia. Selanjutnya pendapat yang kedua yaitu dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun dan rombongan. Pada makam itu terdapat prasasti huruf Arab Ri'ah yang berangka 1802 kalau dimasehikan. Pendapat yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Ini dibuktikan dengan catatan perjalanan Marco Polo. Diceritakan bahwa Marco Polo ke Sumatera bagian utara, ia menjumpai adanya kerajaan Islam Verle di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Bukti yang kedua yaitu berita Ibnu Battuta, di mana dalam perjalanannya ke Cina dari India, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai
pada tahun 1345 Masehi. Ia menceritakan bahwa kerajaan Samudra Pasai giat menyebarkan agama Islam. Bukti yang ketiga yaitu ditemukan makam Raja Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Tiga bukti ini yaitu pendapat yang ketiga bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Selanjutnya, cara-cara masuknya Islam di Indonesia yaitu dengan cara perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan dan pengajaran, jalur politik dan kesenian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara masuknya Islam melalui perdagangan, yaitu di mana pada abad ke-7 sampai abad ke-16 banyak pedagang-pedagang muslim yang membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Cara masuk Islam yang kedua yaitu melalui perkawinan, di mana banyak para pedagang muslim yang menikah dengan wanita pribumi. Tetapi sebelum perkawinan terjadi atau berlangsung, wanita-wanita pribumi itu diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda masuknya Islam. Melalui proses tersebut, kelompok mereka ini lambat laun berkembang menjadi komunitas kecil, kemudian membentuk masyarakat, dan selanjutnya menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Lanjut, cara masuk Islam ke Indonesia yang ketiga yaitu melalui tasawuf, di mana tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Nah, tokoh-tokoh penyebar tasawuf pada saat itu yaitu Hamzah Fansuri, Syamsuddin, Syekh Abdul Somad, Nuruddin Araniri. Ya, ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Selanjutnya, cara masuk Islam di Indonesia, masuknya Islam di Indonesia yaitu melalui jalur pendidikan dan pengajaran. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya dilakukan oleh para kiai, di mana pesantren-pesantren ini mencetak para generasi-generasi pendakwah atau generasi-generasi ulama yang menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, cara masuk Islam di Indonesia yang kelima yaitu jalur politik. Pada saat itu, di beberapa daerah di Indonesia, banyak rakyat yang memeluk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa sangat membantu tersebarnya Islam di Nusantara. Yang keenam yaitu jalur kesenian, ya, di mana perkembangan Islam juga melalui jalur kesenian seperti seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, seni sastra, ya. Contohnya seni bangunan seperti masjid, mimbar, ukiran-ukiran yang masih tradisional dan masih bercorak Hindu Buddha.
Hal ini dapat kita jumpai pada Masjid Agung Demak, Masjid Sendang di Tuban, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Itulah beberapa cara masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya, alur perjalanan perdagangan Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sejak awal Masehi, sudah ada rute-rute perjalanan dan perdagangan antar kepulauan di Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak zaman kuno atau masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian para pedagang karena hasil buminya dan menjadi daerah lintasan penting antar Cina dan India. Sementara pala dan cengkeh dari Maluku itu dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk dijual ke pedagang asing. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa pada abad ke-1 dan ke-7 sering disinggahi oleh para pedagang asing seperti Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Bersamaan dengan itu datang pula pedagang-pedagang dari Timur Tengah. Mereka tidak hanya membeli dan menjajakan dagangan, tetapi juga berupaya menyebarkan agama Islam. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah peran para pedagang, khususnya pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat atau India. Nah, masuknya Islam ke Indonesia dari Arab ini melalui dua jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur utara dengan rute Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Sedangkan jalur selatan dengan rute Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Itulah dua jalur masuknya Islam ke Indonesia yang berasal dari Arab. Nah, bukti atau bentuk penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia yaitu yang pertama, bukti yang berasal dari Gujarat, yaitu ukiran batu nisan bergaya Gujarat dan adat istiadat serta budaya India Islam. Bukti yang kedua yang berasal dari Persia, yaitu gelar syekh bagi raja-raja di Indonesia serta pengaruh aliran Wihdatul Wujud yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Yang ketiga yaitu pengaruh mazhab Syiah atau Tabut Hasan dan Husain. Bukti selanjutnya berasal dari Arab, yaitu munculnya nama kampung Arab dan tradisi Arab di lingkungan masyarakat. Bukti yang terakhir yaitu bukti yang berasal dari Cina, yaitu gedung batu di Semarang atau masjid bergaya Cina, serta beberapa makam Cina Muslim dan wali yang memungkinkan keturunan Cina. Nah, berikut teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Mekah. Teori Gujarat, teori ini beranggapan bahwa agama dan budaya Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat yang berlayar melalui Selat Malaka pada abad ke-13 melalui kontak para pedagang dari Raja Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka. Teori Persia, teori ini berpendapat bahwa
Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang dari Persia, bukan dari Gujarat. Teori ini tercetus karena pada abad ke-13 ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu ada kesamaan tradisi peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan yang bernama Tabwik atau Tabut di wilayah Sumatera. Teori ketiga yaitu teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa langsung oleh musafir dari Arab pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya kampung Arab di Barus, Sumatera Utara yang terkenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, Samudra Pasai bermazhab yang terkenal dengan mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga dikenal di Arab dan Mesir. Dan raja-raja di Sumatera menggunakan gelar Al-Malik seperti budaya Islam di Mesir. Nah, peta persebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu di Sumatera, khususnya di bagian utara. Setelah itu berkembang, tersebar ke daerah Jawa. Nah, dari Jawa tersebar lagi ya ke daerah Sulawesi. Selanjutnya berkembang ke daerah-daerah sekitarnya ya. Sehingga persebaran agama Islam mulai tersebar ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, perkembangan Islam di beberapa wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan Islam di Sumatera. Daerah pertama di Kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera Utara, seperti Pasai dan Perlak, yang kemudian daerah tersebut berdiri kerajaan Islam yang pertama yaitu Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai. Kemunduran Kerajaan Buddha Sriwijaya pada abad ke-13 dimanfaatkan oleh Kerajaan Islam Pasai untuk maju sebagai kekuatan baru. Seiring dengan kemajuan Samudra Pasai yang sangat pesat, perkembangan Islam pun mendapat perhatian dan dukungan penuh dari para ulama serta mubalik menyebar ke seluruh Nusantara. Selanjutnya perkembangan Islam di Jawa. Masuknya Islam di Jawa pada awalnya dibawa oleh para pedagang Muslim setelah berdirinya Kerajaan Malaka yang wilayah perdagangannya sangat luas sampai ke Demak, Jepara, Tuban, dan Giri. Melalui hubungan perdagangan tersebut, akhirnya masyarakat Jawa mengenal Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam di Pulau Jawa banyak dilakukan oleh para adipati dan para wali songo. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, di Sulawesi Selatan berdiri Kerajaan Goa dan Talo. Penduduknya banyak memeluk agama Islam karena hubungannya dengan Kesultanan Ternate. Pada tahun 1538, pada masa pemerintahan Somba Opu, Kerajaan Goa dan Talo banyak dikunjungi oleh pedagang Portugis. Selain untuk berdagang, mereka juga bermaksud untuk mengembangkan agama Katolik. Akan tetapi, Islam lebih dahulu berkembang di daerah itu. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, ada 3 pendapat masuknya Islam di Indonesia yaitu abad 7, abad 11, dan abad ke-13. Kesimpulan yang kedua,
cara masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan dan pengajaran, jalur politik dan kesenian. Kesimpulan yang ketiga, alur perjalanan pedagang Islam melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Kesimpulan yang keempat, ada 3 teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah. Dan kesimpulan yang kelima, perkembangan Islam di Nusantara disebarkan oleh para pedagang, ulama, dan mubalik atau dai. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.